Haleluya, shalom wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam program renungan harian Wanita Hebat. Wanita seringkali dianggap lebih rendah, lebih lemah, dan dinomorduakan. Tetapi melalui program renungan ini saudara akan diproses, dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara orang-orang yang hebat, wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel Wanita Hebat ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dengan renungan Wanita Hebat ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Bapa di sorga, kami kembali bersyukur ya Tuhan, buat waktu yang Tuhan beri bagi kami hari ini, untuk kami bisa diperlengkapi, diproses melalui kebenaran firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati, memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Berkati hidup mereka Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dan janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan firman Tuhan ini saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video renungan ini kembali saudara akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan terus memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami perkara-perkara besar, mengalami janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang wanita hebat sanggup menghadapi kesesakan, bahkan melewati dan menyelesaikan segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Berbicara tentang kesesakan hidup, ada berbagai sebab, masalah, persoalan, penyakit, masalah ekonomi, masalah keluarga, dan sebagainya yang membuat terkadang hidup kita terasa sesak oleh karena dihimpit oleh masalah saudara. Tetapi wanita-wanita hebatnya Tuhan sanggup menghadapi segala kesesakan dan sanggup menyelesaikan segala masalah sehingga dia mampu keluar dari segala kesesakan kehidupannya. Itu sebabnya saudara, renungkan terus firman Tuhan. Siapkan hidup saudara, siapkan hati saudara untuk terus diproses oleh firman Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi wanita hebat yang tangguh, yang sanggup menyelesaikan segala tantangan kehidupan saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara objektif dan sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Mazmur pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu dalam tempat tidur, tetapi tetaplah diam.
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud, di mana di dalam Mazmurnya ini dia menjelaskan bahwa dalam kehidupannya dia mengalami kesesakan, tetapi pada akhirnya dia diberi kelegaan oleh Tuhan dari kesesakan yang dia alami dalam hidupnya. Kesesakan tersebut oleh karena masalah menghimpit hidupnya, tetapi pada akhirnya masalah itu diselesaikan sehingga dia mengalami kelegaan. Dua hal yang saya rindu kita renungkan bersama saudara, dua pertanyaan yang saya rindu kita jawab dari renungan ini. Yang pertama adalah bagaimana sehingga Daud bebas dari kesesakan? Bagaimana sehingga Daud mengalami kelegaan? Tuhan beri kelegaan bagi dia. Apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami? Lalu yang kedua, apa saja yang Tuhan kerjakan ketika Daud mempraktekkan, mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya? Saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saat ini saudara memahami firman Tuhan dan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Apa saja yang dilakukan oleh Daud sehingga dia bebas dari kesesakan? Yang pertama kita lihat di ayat yang kedua saudara. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa Daud dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, sehingga Tuhan memberi dia kelegaan. Karena saat dia berseru, Allah membenarkan dia dan Allah memberi dia kelegaan. Jadi yang pertama, wanita-wanita hebat yang bisa saudara terapkan dari firman Tuhan ini, yang akan membuat saudara menjadi wanita-wanita hebat sekalipun ada masalah, tantangan, persoalan, kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, adalah di mana saudara harus terus berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami. Apapun masalahnya, seberapa rumit, seberapa sulit, seberapa mustahil pun isu itu diselesaikan, seberapa sesak pun saudara oleh karena masalah itu, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi saudara kelegaan. Apa yang saudara alami hari ini, seberapa berat masalah yang membebani hidup saudara hari ini, seberapa parah penyakit yang saudara sedang derita saat ini, saudara harus berseru kepada Tuhan. Teruslah berseru kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kelegaan kepada saudara. Wanita-wanita hebatnya Tuhan adalah wanita yang terus berseru, berdoa, berseru kepada Tuhan. Apapun yang dia alami, maka Allah akan memberi kelegaan. Jadilah wanita hebat yang tekun berdoa, yang tekun berseru kepada Tuhan, sekalipun mungkin sekian lama doa saudara belum dijawab. Lalu yang kedua saudara, dikatakan juga di ayat 2 itu, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Yang kedua, di dalam teks firman Tuhan ini Daud menegaskan bahwa saat dia mengalami kesesakan, dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia tahu, dia sadar bahwa hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup membebaskan dia dari kesesakan. Itu sebabnya dia berkata, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hari ini saudara harus terus mengharapkan belas kasihan Tuhan. Wanita-wanita yang hebat
yang mengaplikasikan firman Tuhan ini adalah dia akan terus mengharapkan dan memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupannya. Karena hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup membebaskan, saudara. Berikutnya di ayat 5 dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu tetapi tetaplah diam. Yang ketiga yang bisa diaplikasikan oleh wanita-wanita hebat dari kebenaran firman Tuhan ini adalah bahwa dalam kesesakan saudara mungkin ada kemarahan yang saudara alami. Mungkin itu disebabkan oleh orang lain. Mungkin itu bukan kesalahan saudara. Mungkin ada orang berniat jahat. Mungkin ada orang yang ingin menjatuhkan saudara. Dan kemudian saudara merasa marah, kenapa aku diperlakukan demikian. Tetapi firman Tuhan ini berkata, jangan berbuat dosa. Wanita-wanita hebatnya Tuhan adalah wanita-wanita yang tidak berbuat dosa. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, sekalipun ada orang yang berniat jahat kepada dia, tetapi dia tidak mau berbuat dosa. Wanita-wanita hebat adalah wanita yang tetap mempertahankan hidup benar. Wanita yang mampu menguasai kemarahannya, mampu menguasai emosinya. Itulah wanita yang hebat, yang akan mengalami perkara besar. Berikutnya yang bisa diaplikasikan saudara dari kebenaran firman Tuhan ini adalah ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar. Jadi saudara, yang berikutnya yang ditegaskan oleh pemazmur ini adalah bahwa dalam kesesakan yang dia alami, dia mempersembahkan korban yang benar, maka dia kemudian menasihatkan jemaat untuk mereka juga mempersembahkan korban yang benar di hadapan Tuhan, sekalipun kesesakan masih menindih. Demikian juga setiap saudara, wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dalam kesesakan yang saudara alami, persembahkanlah korban bagi Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberi kelegaan. Dan yang terakhir, masih ayat yang ke-6 dikatakan, saudara, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Hal yang terakhir ditegaskan di sini yang dilakukan oleh pemazmur ini dalam kesesakan yang dia alami adalah dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, sehingga dia menasihatkan jemaat Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Hari ini pun saudara, dengar, untuk saudara menjadi wanita-wanita hebat yang mengalami perkara besar dalam kehidupan saudara, tetaplah percaya kepada Tuhan. Bagaimanapun situasi saudara, seberapa sulit, seberapa berat pun itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong saudara, dia sanggup mengubahkan hidup saudara, dia sanggup mengubahkan kondisi kehidupan saudara. Kemudian selanjutnya yang saya rindu kita renungkan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan adalah apa yang Tuhan lakukan dalam kesesakan yang dialami pemazmur ini. Ketika dalam hidupnya dia berseru kepada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan, dia tetap hidup dalam kebenaran sekalipun kesesakan menindih. Dia memberi persembahan kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami. Maka yang Tuhan lakukan di ayat 2 tadi dikatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Yang pertama, Tuhan membenarkan. Orang yang datang berseru kepada dia dalam kesesakannya, Tuhan akan membenarkan. Wanita hebat yang mampu berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dihadapi, Tuhan akan membenarkan hidup saudara. Lalu berikutnya, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan. Tuhan memberi kelegaan saudara dalam kesesakan yang dia alami. Hari ini seberapa berat pun beban menindih saudara, Tuhan akan memberi kelegaan kepada saudara ketika saudara berseru kepada dia, ketika saudara menerapkan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Lalu kemudian berikutnya saudara, di ayat 8 dikatakan, engkau telah memberi sukacita kepadaku. Tuhan memberi sukacita kepada wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-9, dengan tentram aku membaringkan diri lalu segera tidur.
Tuhan memberi ketenangan, Tuhan memberi ketentraman kepada wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan. Betapa dahsyat mujizat campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan. Tuhan beri kelegaan, Tuhan membenarkan, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri ketenangan. Itu sebabnya berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan saudara. Itu sebabnya mohonlah belas kasihan Tuhan dalam kesesakan saudara. Tetaplah hidup dalam kebenaran sekalipun kesesakan menindih hidup saudara. Dan belajarlah memberi korban di tengah kesesakan hidup saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan dan alami janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Hamba berdoa biarlah setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu ini Tuhan, mereka mengalami janji firman Tuhan karena mereka menerapkan firman-Mu di dalam hidup mereka. Berkati mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri mereka kekuatan untuk menerapkan firman Tuhan dan nyatakan janji firman-Mu bagi mereka. Sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam segala beban persoalan mereka, aktivitas mereka, kegiatan mereka, profesi mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Biarlah Tuhan hadir terus bersama kami dan menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah direnungkan bersama itu telah menguatkan saudara dan memperlengkapi saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepadanya. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur saudara. Berterima kasih buat waktu ini, berterima kasih buat kesempatan ini kita bisa berdoa dan datang di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Engkau beri bagi kami, untuk kami kembali bisa bersama-sama berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa dan segala pergumulan-pergumulan mereka. Dan kami percaya Engkau hadir bersama kami. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Terima kasih. Kami bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau. Punya Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa dan pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada pergumulan, ada masalah, persoalan yang sedang membebani kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan tolong setiap wanita-wanita hebat ini ya Tuhan, dalam segala pergumulan masalah kehidupan mereka. Apakah itu masalah dalam kehidupan mereka pribadi, masalah di tengah-tengah usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, karir mereka, profesi mereka, masalah di tengah-tengah keluarga mereka. Apapun yang menjadi masalah, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Jamah mereka, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Engkau menyelesaikan segala pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu.
dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Tuhan yang campur tangan memberkati setiap wanita-wanita hebat dalam peran mereka sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Berkati mereka sebagai istri bagi suami mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami-suami mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka untuk menjadi penolong bagi suami mereka, sehingga suami mereka akan menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati oleh Tuhan, karena ada seorang istri yang menolong dan menopang suami mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka Tuhan. Berkati juga mereka sebagai ibu rumah tangga. Tolong mereka untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang akan berhasil dan sukses kelak ya Tuhan. Itu sebabnya tolong wanita-wanita hebat ini, ajar mereka, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan, hikmat Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini dalam mereka mendidik anak-anak mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap wanita-wanita hebat ini dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Mungkin ada mereka yang berperan sebagai wanita karir, ada mereka sebagai wanita-wanita yang berbisnis, ada mereka sebagai wanita-wanita yang bekerja, baik mereka sebagai pegawai, baik mereka sebagai PNS, baik mereka sebagai honorer. Apapun pekerjaan yang mereka kerjakan untuk menopang keluarga mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada begitu banyak juga anak-anak-Mu yang bekerja sebagai TKW ya Tuhan. Tolong mereka di perantauan sana. Tuhan kiranya menolong dan memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati setiap wanita-wanita hebat ini. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Bapa yang baik, berkati ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya yang campur tangan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan ya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati karir mereka, Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan berhasil, sehingga ekonomi mereka dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang bekerja, sehingga ekonomi anak-anak-Mu dibangkitkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Keluarga yang penuh damai, keluarga yang penuh kesejahteraan, keluarga yang memiliki suasana sorga. Ada damai ketentraman di sana. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan suami-suami mereka menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang berperan sebagai imam di tengah-tengah keluarganya. Berkati suami mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada suami-suami anak-anak-Mu ini yang mereka terikat dalam dosa, mungkin mereka terikat dalam dosa perzinahan, Tuhan tolong jamah suami mereka, ubahkan suami mereka, tobatkan suami mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami wanita-wanita hebat ini yang terikat obat-obatan terlarang, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, bebaskan suami mereka dari ikatan obat-obatan terlarang. Bapa yang baik, jika ada ya Tuhan suami-suami mereka yang terikat minuman-minuman keras, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong suami mereka, ubahkan ya Tuhan dalam nama Yesus, dan beri kekuatan kepada setiap wanita-wanita hebat ini dalam menghadapi suaminya, dalam berdoa,
bagi suaminya, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang bertobat dan akan berperan sebagaimana seharusnya sebagai suami di tengah keluarga-keluarga mereka. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang memiliki anak-anak yang juga bermasalah, mungkin ada masalah karena keterikatan obat-obatan terlarang, karena keterikatan alkohol, rokok dan sebagainya. Tuhan, tolong anak-anak mereka ya Tuhan. Jamah ya Tuhan, ubahkan anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak dari wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, berkati wanita-wanita hebat ini jika ada mereka yang sedang sakit saat ini. Saudara, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jika saudara sedang sakit saat ini, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biar Tuhan mengulurkan tangan dan menjamah menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau tahu apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Dan Tuhan kiranya campur tangan, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan kerjakan mujizat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang masih muda, yang sedang menjajaki karir mereka, bahkan mungkin mereka sedang ada dalam pendidikan dan sebagainya ya Tuhan. Berkati masa depan anak-anak-Mu ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik hari ini demi masa depan mereka yang lebih baik ya Tuhan. Berkati masa depan setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum hamba sebutkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi beban persoalan dan kerinduan-kerinduan mereka. Dan Engkau Allah yang kiranya menjawab segala pergumulan mereka dan segala kerinduan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang saat ini berperan sebagai single parent untuk membesarkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka membesarkan anak-anak mereka. Tuhan kiranya campur tangan, beri hikmat bagi mereka dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka dalam nama Yesus. Engkau menyertai wanita-wanita hebat ini yang saat ini sedang ada dalam situasi single parent ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau ada para janda-janda juga, Engkau yang menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan, tolong wanita-wanita hebat ini yang saat ini ada dalam situasi keadaan sebagai seorang janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para lansia ya Tuhan. Engkau ada bersama mereka dan memberkati setiap lansia yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka para pensiunan, wanita-wanita hebat yang sudah pensiun, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini seruan kami. Kami panjatkan kepada Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang telah saudara dengarkan di dalam video ini, dan saya percaya ketika saudara sudah
doakan. Saudara sudah dikuatkan dan saudara telah diberkati oleh Tuhan. Dan kita percaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang baru. Dan setiap hari saudara akan didoakan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.